Perkenalkan, nama saya Jeliani Veronica, saya dari kelompok 7. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Nama saya Kristina Nugra Putra. Pengertian meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang melibatkan pengurangan jumlah kromosom orang tua hingga setengahnya dan akibatnya reproduksi 4 sel anak haploid. Proses meiosis sangat penting dalam pembentukan sperma dan sel telur yang diperlukan untuk reproduksi seksual. Ketika sperma haploid dan sel telur menyatu oleh meiosis, keturunan yang dihasilkan memperoleh jumlah kromosom yang dipulihkan. Meiosis banyak terjadi di mana-mana di antara eukariota karena dapat terjadi pada organisme bersel tunggal seperti ragi serta yang multiseluler pada manusia. Proses meiosis sangat penting dalam memastikan keragaman genetik melalui reproduksi seksual. Pada manusia, 2 jenis sel anak yang berbeda diproduksi oleh pria dan wanita, atau masing-masing sel sperma dan sel telur. Saya ingin menjelaskan sedikit beberapa tahapan dari pembelahan meiosis. Untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai tahap-tahap pembelahan meiosis, simaklah penjelasan berikut ini. Sama seperti dalam mitosis, pertama-tama harus menjalani melalui interfase sebelum melanjutkan ke meiosis. Sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat menjalani fase G1, fase S, dan fase G2 dari interfase. Fase G1 adalah fase tumbuh pertama, fase S adalah fase sintesis, dan fase G2 adalah fase tumbuh kedua. Selama interfase, sel tumbuh ke ukuran dewasa dan menyalin DNA-nya. Dengan demikian, sel sudah memiliki 1 set duplikat kromosom saat mulai mengalami mitosis. Meiosis pertama. Seperti mitosis biasa, pembelahan meiosis pertama dibagi menjadi 4 tahap berbeda, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1, profase 1 merupakan tahap terpanjang dibandingkan tahap meiosis 1 yang lain. Tahap profase 1 ini dibagi menjadi 5 fase, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada tahap pertama dari profase 1 adalah tahap fase leptoten. Pada tahap ini, kromatin berubah menjadi kromosom. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentukan-bentukan seperti manik-manik yang mudah menyerap warna dengan kuat. Bentukan seperti manik-manik itu disebut sebagai kromomer. Fase kedua adalah fase zigoten. Pada tahap ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Kromosom yang terdiri atas 2 kromatid berpasangan dengan homolognya yang disebut sinapsis. Fase ketiga adalah fase pakiten. Pada tahap ini, setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid yang disebut tetrad atau bivalen. Fase keempat adalah fase diploten. Pada tahap ini, kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang. Fase kelima adalah fase diakinesis. Di awal diakinesis, kromosom kembali terbentuk. Transkripsi berhenti, tetrad mulai bergerak ke ekuator. Benang spindle mulai menyebar. Tahap metafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Dan pada masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Yang pertama adalah anafase 1. Kromosom homolog menjadi terpisah pada fase meiosis ini ketika mereka ditarik ke arah ujung yang berlawanan dari sisi sel. Namun, kromatid sister tetap melekat pada pasangan mereka dan tidak bergerak terpisah. Selanjutnya telofase 1. Seperti dalam telofase mitosis, tahapan meiosis ini kromosom akhirnya dipisahkan di sisi sel yang berbeda. Selain itu, tahap meiosis telofase
memiliki ciri kromosom kembali ke bentuknya yang tidak memadat ketika membran nuklir direformasi. Pembelahan sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis terjadi secara bersamaan dengan telofase 1 meiosis, menghasilkan 2 sel anak haploid. Selanjutnya meiosis 2. Sel menjalani melalui meiosis 1 ke meiosis 2 tanpa replikasi materi genetik. Penting untuk dicatat bahwa sel-sel yang mengalami meiosis 2 adalah sel anak yang menghasilkan selama meiosis 1. Meiosis 2 lebih pendek dari meiosis 1, tetapi masih dibagi menjadi 4 tahap: profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya profase 2. Tahap profase 2 meiosis hampir mirip dengan profil mitosis. Dalam tahap meiosis profase 2, cirinya amplop nukleus hancur ketika kromosom memadat. Selain itu, sentrosom terpisah satu sama lain, sementara serat gelendong mencoba menangkap kromosom. Telofase 2. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metafase 2, yang dimana metafase 2 ini sama seperti pada meiosis 1. Dan meiosis 2 ini adalah ketika kromosom penyelarasan di pelat metafase karena perlekatan serat gelendrom ke sentromen kromosom. Permisahan berbagai jenis kromosom adalah apa yang menciptakan perbedaan antara dua metafase meiosis. Anafase 2 ini tidak sama seperti anafase 1 yang melibatkan permisahan kromosom homolog. Anafase 2 ini adalah permisahan kromatik sister dalam meiosis. Pada tahap ini, kromosom atau masing-masing dengan kromatik dipisahkan satu sama lain bergerak menuju kutub yang berlawanan dari sel. Yang berikutnya atau yang terakhir, telofase 2. Yang dimana telofase 2 ini sama seperti telofase yang biasa. Tahap meiosis ini cirinya sitoplasma setelah membelah secara merata dan bergerak setelah direformasi. Hasil telofase 2 adalah pembentukan sel haploid atau memiliki masing-masing sel kromosom. Namun penting untuk dicatat bahwa meiosis ini keempat sel anak tidak memiliki identik satu sama lain karena kejadian pada meiosis 1, yaitu persilangan acak dan penyelarasan acak kromosom. Mengapa meiosis penting? Meiosis sangat penting untuk reproduksi seksual organisme eukariotik, memungkinkan keragaman genetik melalui rekombinasi dan perbaikan cacat genetik. Penyilangan atau rekombinasi gen yang terjadi pada profase 1, meiosis 1, sangat penting bagi keanekaragaman genetik suatu spesies. Meiosis memberikan penyangga terhadap cacat genetik, kerentanan terhadap penyakit, dan kelangsungan hidup dari kemungkinan peristiwa kepunahan karena akan selalu ada individu tertentu dalam populasi yang lebih mampu bertahan dari perubahan kondisi lingkungan. Rekombinasi dalam meiosis lebih lanjut memungkinkan cacat genetik untuk ditutup atau bahkan digantikan oleh alel sehat pada keturunan orang tua yang sakit